teman-teman, kami dari kelas 12 TK 4. Sebelum kami memperkenalkan profil sekolah dari SMK Negeri 54 Jakarta, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izra Ruama Sinaga. Saya Nurhaini Khairul Arga. Saya Ulan Ramadhani. Saya Tani Nur Beauty. Saya Santi Aulia Putri. Saya Siti Afiza. Tunggu apa lagi? Selamat datang di SMK Negeri 54 Jakarta. SMK Negeri 54 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah kejuruan di Jakarta Pusat. Sekolah ini didirikan pada tahun 1984 dengan nama lembaga STM Negeri 14 Jakarta. Pada tahun 1997 hingga sekarang berubah menjadi SMK Negeri 54 Jakarta. SMK Negeri 54 Jakarta beralamat di Jalan Bendungan Jago nomor 53, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. SMK Negeri 54 Jakarta memiliki akreditasi A dan sekolah pusat keunggulan saat ini. Ibu Hamidah Nasir SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Ibu Maria Anastasia RW Buganda SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bapak Nana Juhana SPD MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ibu Sudi Rahyani SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Bapak Novliardi SPD MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Bapak Dr. Randes Haji Mardi sebagai Kepala Program Jurusan TKR. Bapak Yusuf Triwibowo SPD sebagai Kepala Program Jurusan TKJ. Bapak Widyo Sundomo SPD MSI sebagai Kepala Program Jurusan TPTU. Bapak Sahabat Bancin SPD MPD sebagai Guru Produktif TKR, Bapak Adi Wibowo SPD sebagai Guru Produktif Kelistrikan Teknik Otomotif, Bapak Ginanjar Setio Wibowo SPD sebagai Guru Produktif TKR, Ibu Amalia Aristiana SPD sebagai Guru Teknologi Layanan Jaringan, Ibu Intan Aristiawuri SPD sebagai Guru Produktif TKJ, Bapak Amban Sobana Eskom sebagai Guru Produktif TKJ. Bapak Vicky Amirullah Akbar ST sebagai Guru Produktif TPTU. Bapak Dr. Randes Eris Risa Hadi sebagai Guru Produktif TPTU. Ibu Rati Saraswati GR MPD sebagai Guru Bahasa Indonesia. Ibu Hasnila Septiana SPD sebagai Guru Seni Budaya. Ibu Betty Krisdiana SSI sebagai Guru Matematika. Ibu Dr. Randa Entin Kartini sebagai Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Bapak Amrulo ST sebagai Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Bapak Mareta Jasmiko SPD sebagai Guru Sistem Kontrol Otomatik dan Kontrol Refrigerasi dan Tata Udara. Bapak Muhammad Imaduddin SPD sebagai Guru Administrasi Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Jaringan Berbasis Luas. Ibu Yeti Nurhayati SPD sebagai Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bapak Ali Safruddin SPDI sebagai Guru Agama Islam. Ibu Maya Husnul Fitri SPD sebagai Guru Bahasa Indonesia. Ibu Anggun Pramitasari SPD sebagai Guru Bimbingan Konseling. Bapak Ananto Pratikno Eskom sebagai Guru Simulasi dan Komunikasi Digital. Visi dan misi SMK Negeri 54 Jakarta. Visi:
unggul dalam prestasi, terampil, dan mandiri berlandaskan iman takwa. Misi 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3. Membentuk peserta didik yang berkarakter. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup. 7. Melaksanakan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Di SMK Negeri 54 Jakarta terdapat 3 kompetensi kalian. Yang pertama, teknik kendaraan ringan atau TKR. Yang kedua, teknik pendingin dan tata udara atau TPTU. Dan yang ketiga, teknik komputer jaringan atau TKJ. Teknik kendaraan ringan adalah kompetensi kalian bidang teknik otomotif yang menekankan kalian pada bidang penguasaan jasa perbaikan kendaraan ringan. Kompetensi kalian teknik kendaraan ringan menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan jasa perawatan dan perbaikan di dunia usaha atau industri. Ruang Guru Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Jurusan yang kedua yaitu Teknik Pendingin dan Tata Udara atau TPTU. Kompetensi keahlian ini membuat peserta didik agar kompeten dalam merangkai mesin refrigerasi dan tata udara, menguji serta memperbaiki unit kerja sistem refrigerasi dan tata udara komersial, baik skala domestik maupun skala industri. Ruang Guru Teknik Pendingin dan Tata Udara atau TPTU. Jurusan yang ketiga yaitu Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Kompetensi keahlian ini membuat peserta didik agar kompeten dalam merakit dan memperbaiki serta menginstalasi sistem operasi jaringan komputer dan aplikasi pada perangkat komputer. Ruang Guru Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Tata tertib siswa SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang Teori 1 atau Ruang Matematika 1. Ruang Teori 2 atau Ruang Kewirausahaan.
Ruang teori 3 atau ruang TKJ. Ruang teori 4 atau ruang bahasa Inggris 1. Ruang teori 5 atau ruang matematika. Ruang teori 6 atau ruang bahasa Indonesia 1. Ruang teori 7 atau ruang bahasa Indonesia 2. Ruang teori 8 atau ruang pendidikan agama Islam. Ruang teori 9 atau ruang pendidikan kewarganegaraan. Ruang teori 10 atau ruang bahasa Inggris 2. Ruang teori 11 atau ruang bahasa Indonesia. Ruang teori 12 atau ruang matematika 2. Ruang bahasa Inggris 3. Ruang bahasa Indonesia 3. Ruang pendidikan agama 1. Ruang praktek saksi 1.
Ruang praktek sasis 2. Ruang praktek mesin 1. Ruang praktek mesin 2. Ruang praktek kelistrikan otomotif 1. Ruang kerja elektromekanik. Ruang tata udara komersial. Ruang refrigerasi domestik komersial. Ruang tata udara domestik. Ruang praktek TKJ 1. Ruang praktek TKJ 2. Ruang laboratorium komputer 1. Ruang praktek TKJ. Ruang lab fisika. Ruang lab kimia. Ruang gambar teknik. Ruang praktek seni budaya dan kewirausahaan.
ruang kepala sekolah, ruang wakil bidang kurikulum, ruang wakil bidang hubungan masyarakat, ruang wakil bidang sarana dan prasarana, lapangan sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang satpam, unit kesehatan sekolah atau UKS. Tempat wudhu, Masjid Nurul Fikri, gudang olahraga, kantin sekolah, kolam ikan, ruang OSIS, toilet pria dan wanita, ruang serbaguna, pojok literasi,
ruang bimbingan konseling atau BK. Ruang aula, ruang rapat, ruang guru, ruang tata usaha, Perpustakaan SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang koperasi, unit production TKJ, ruang alat dan bahan TPTU, ruang alat dan bahan TKR, Bursa Kerja Khusus atau BKK, ruang studio musik, kegiatan upacara yang dilakukan setiap Senin pagi, kegiatan sholat Jumat yang dilakukan setiap hari Jumat, wajib bagi kaum laki-laki beragama Islam. Kegiatan sholat zuhur yang rutin dilakukan setiap hari. Kegiatan literasi yang dilakukan setiap Kamis pagi. Kegiatan ini dapat berbasis buku digital maupun buku fiksi. Kegiatan tadarus Al-Quran yang dilakukan Jumat pagi atau yang rutin dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan keputrian yang dilakukan setiap hari Jumat di siang hari yang diwajibkan bagi seluruh peserta didik perempuan. Kegiatan Jumat Sehat diisi dengan senam pagi. Kegiatan ini dilaksanakan guna menjaga kesehatan seluruh warga SMK Negeri 54 Jakarta. Kegiatan pramuka yang dilakukan rutin setiap hari Rabu pada jam pulang sekolah wajib bagi seluruh siswa kelas 10.
Kegiatan Jumat Bersih Sehat ini dilakukan oleh seluruh warga SMK Negeri 54 Jakarta. Kegiatan ini guna menjaga lingkungan sekolah. Kegiatan Rokris pada hari Jumat yang diwajibkan bagi seluruh peserta didik beragama Kristen. Ekskul band, ekskul basket, ekskul English club, ekskul futsal, ekskul karya ilmiah remaja, ekskul paskibra, ekskul palang merah remaja, ekskul rohani Islam, ekskul rohani Kristen, ekskul seni visual, ekskul pencaksilat, ekskul seni tari, ekskul badminton, ekskul voli, ekskul pramuka. Di bidang akademik, terdapat juara 3 dalam Lomba LKS Teknologi Otomotif Mobil tingkat provinsi dan juara 1 Lomba LKS tingkat Jakarta Pusat dalam bidang Lomba Teknologi Otomotif Mobil. Juara 1, 2, dan 3 dalam Lomba Karya Ilmiah yang diselenggarakan Mechanical Engineering Expo Universitas Negeri Jakarta, serta juara 1 Lomba LKS Provinsi bidang Refrigeration and Air Conditioning. Di bidang non-akademik, terdapat juara 2 kategori tanding olahraga karate, dan juara 3 dan harapan 3 Lomba Nyanyi Solo Religi. Juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional Wilayah Jakarta Pusat, serta terpilih sebagai penerima apresiasi dari kegiatan Perpustakaan Jakarta. Hari ini saya Muhammad Rizkaludin dan Muhammad Ramadan akan mewawancarai kepala sekolah. Saya mau mewawancarai ibu sebentar ya Bu. Bu, saya mohon izin sebelumnya, saya dapat arahan dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah, dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancarain Ibu. Mohon izin Ibu. Oke, baik. Saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling dan reskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, yang Kepulauan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sampai sekarang bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan dulu? Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya, visi misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi misi Ibu untuk sekolah. Kalau visi misi saya secara pribadi, ya secara visi itu artinya vision, saya harapkan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana-prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan ya saat ini sedang saya terapkan. Mungkin untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi
mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, ya, bisa untuk suatu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain seperti itu menurut himbauan Nabi ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim ya, saya teladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK Negeri 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga ya, sebagai contoh atau pamit figur bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari teman saya pertanyaan. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Ramadan. Ya. Saya ingin mewawancari Ibu Hamidah Nasir, suatu kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Hamidah Nasir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54 Jakarta? Nasihat Ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepada hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada ya, menjunjung artinya di mana langit di situ kita berada, di sekolah kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses ya, sulit untuk kita bisa bergaul karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita sebut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika ada siswa maupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying, apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah, kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, landasannya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka, apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step ya, dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlaut dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak buru-buru bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbuling, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbulingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, itu berarti ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis. Ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan.
Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali buat surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk hubungan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke orang tua. Karena bullying ini hal yang tidak bisa kita maafkan ya. Artinya anak-anak semua harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua saya, siapakah tokoh faktor pendorong Ibu Hamidah Nasir menjadi kepala sekolah SMK Negeri 4? Kalau faktor mendorong ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat ya, karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang menguatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat ibu ketika menjadi seorang guru ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman ya. Artinya begitu juga dengan anak-anak ibu semua. Ibu berharap ketika kita punya visi misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa ya. Komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita, apa perlu pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika transfer tadi semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, itu harapan ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan sudah selesai Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky Alumni. Terima kasih, saya undur diri Ibu. Terima kasih juga, sama-sama ya. Jangan segan-segan untuk bisa saling curhat, saling curah perasaan, tidak apa-apa. Selalu terbuka ruangan ibu, siapa sih. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus, boleh Bu motivasi. Untuk motivasi yang kelas 9 ya, mau masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga profesional di bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang akan memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses
untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Suatu kehormatan juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali bersama saya Gunawan dari 12 TK 2. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Maria dari bagian bidang wakil siswa. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya hari ini? Sehat. Kalau kamu Sehat, gimana Bu. kok? Oh, saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Bu, Tuhan. kita langsung mulai aja apa gimana Bu rencananya? Silakan. Oh, langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu. Kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama. Mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu. Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita dari ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke, baik, Ibu jawab yang ditanyakan Ibu tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 1999, jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya, kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi, ditungguin Babinsa, karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya, jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Nah, makin ke belakang, walaupun ada tawuran, tapi artinya udah mulai menurun. Udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya, lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh Bu. Kita kan, saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu Bu di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang Ibu ajar, berarti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya ya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas saja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat masuk. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Disiplin tadi, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Hmm. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup, kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda, mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya, egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi bentrokan, benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior-senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang. Karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, itu kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi Masih ada kebersamaan kekompakan. 5-4 Iya. ada. Oke, apa lagi? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, lemah. Hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang membuat anak itu, yang pertama jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Nah, saya lanjut ke yang kedua nih Bu. Ibu kan juga masuk ke kesiswaan ya Bu ya. Udah menjabat sebagai wakil kesiswaan kurang lebih ya 2 tahun ya Bu. Nah, dari menjabat wakil kesiswaan ini Bu, mungkin ada nggak nih Bu? Mungkin setelah kita lulus nih Bu, ada mungkin program yang mau Ibu lebih kembangkan lagi di wakil kesiswaan ini. Mungkin entah di anak-anaknya atau mungkin di guru-gurunya gitu. Baik, kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan itu saya pengennya bahwa untuk program kedepannya kalau misalnya ada lomba yang benar-benar yang membuat siswa kita eksis, saya pengen lebih ditonjolkan. Kendala kita selama ini kan terbentur dana. Kita sekolah negeri dibiayain oleh dana BOP BOS. Jadi kendalanya misalnya ada kegiatan, begitu kita ajukan mau kegiatan, hal yang sederhana aja nih, ada kegiatan misalnya ada mau lomba futsal, kita minta dana, selalu terbentur karena memang nggak ada anggaran. Dari sananya belum turun lah ini. Nah, kalau kegiatan itu untuk bawah nama baik sekolah, kemudian kalau pembinanya harus keluarin dana pribadi kan tidak mungkin. Ini kan kegiatan sekolah bukan kegiatan pribadi. Yang terkendala selama ini adalah pembiayaan. Jadi saya berharap mungkin ya ke depannya kalau misalnya ada kegiatan kemudian disupport dengan dana yang baik, saya pengen SMK 54 lebih mengeksplor diri. Lebih banyak kegiatan yang membawa prestasi untuk anak-anak kita. Itu aja sih harapan saya. Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Oke, terima kasih Pembahasan banyak. kita udah 10 menit juga ya Bu ya. Lumayan lama ya. Iya, udah lumayan kita ngebahas ini. Terima kasih ya Bu Sama-sama, untuk Eko. waktunya. Oke, sukses. Saat ini saya akan mewawancari salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara.
kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak, menurut Bapak sendiri apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin, sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu, nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu, sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Kabar baik aja. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih lagi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMK 5 Jakarta Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Karir pertama di swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi seperti di awal tadi, tahun 96 Bapak mengajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS, kalau ikut seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu enggak disamakan ke 22 kali. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Adi. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai seorang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang Bapak kita cita-cita sampai sesuatu. Ya. Dan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak? Membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru teknik kendaraan ringan khususnya itu dimulai dari sekolah swasta dulunya. Ya, di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai guru swasta.
Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga, namanya SMK Bahariwan tahun sebelum juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2, di SMK saya sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Pertanyaan yang berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri Jakarta itu, ada teknik kenal dengan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan lulusan juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TKR 4. Di sini saya ingin mewawancarai Wakil Sarana dan Prasarana. Dengan Bapak siapa? Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Rahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Sarpras. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang itu biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi guru? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54 Jakarta. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Pada awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Gimana? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru ya. Dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK di Kota Bekasi itu. Nah, saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Oke. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat mengajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, tentunya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik. Kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan, saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan ke kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini?
untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya. Ada saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancari Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu atas waktunya. Saya Muhammad Rizky Auludin dari kelas 12 TKR 3. Saya ingin mewawancarai Bapak selaku guru yang mewakili jurusan teknik kendaraan ringan. Baik Pak, pertanyaan pertama, berapa lama Bapak mengajar dan bertugas di sekolah ini? Oke, untuk saya mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta yaitu dimulai dari tahun 2017 ya. Kemudian kurang lebih 7 tahun ya kan, sampai dengan saat ini 2024. Pertanyaan kedua, apa saja tugas Bapak di sekolah ini? Tugas saya ya, tujuan saya datang kemari ya, karena saya guru, yaitu mengajar ya kan, mengajar di jurusan teknik kendaraan ringan ya, atau otomotif. Pertanyaan selanjutnya, apa saja permasalahan Bapak selama mengajar atau bertugas di sekolah ini? Permasalahan yang saya hadapi ya, selama saya mengajar ya. Awal-awal saya bergabung di sini mungkin kita adaptasi terhadap lingkungan ya kan, mengenal yang namanya peserta didik ya yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta, kemudian rekan-rekan profesi ya, yaitu guru-guru lain ya. Nah, itu dibutuhkan adaptasi dengan kultur atau budaya yang ada yang sesuai dengan lingkungan yang berada di SMK Negeri 54 Jakarta. Oke Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak kepada para siswa dan siswi di sekolah ini? Pada siswa itu sebagai siswa hendaknya ibaratnya menaati aturan ya, tata tertib yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta, terutama disiplin ya, baik disiplin waktu maupun disiplin ilmu ya, sehingga pada saat nanti Anda lulus dari SMK Negeri 54 Jakarta ada yang dibawa ya, seperti bekal ya kan, untuk memasuki di dunia kerja ataupun terjun ke masyarakat ataupun yang lingkup kecilnya adalah keluarga. Oke, segitu aja Bapak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Saya Tani Nur Beauty dari jurusan TKR. Saya ingin mewawancari Bapak berkenaan dengan guru kejuruan otomotif. Ya. Terima kasih Bapak Ahmad selaku guru yang tugasnya mengajar dan mendidik siswa. Apakah ada problematika di dalam kelas
berkaitan dengan hal itu? Banyak sekali. Problemnya banyak. Yang namanya jadi seorang pendidik itu ketika menghadapi siswa yang beraneka ragam karakter, ya kan, di sini adalah tantangan berat bagi guru. Pertama, biasanya untuk saya pribadi sebagai guru produktif, untuk mengatasi itu, yang pertama saya buat adalah komitmen. Ya, komitmen awal. Jadi istilahnya pertemuan di dalam kelas itu kita buat komitmen dulu, kesepakatan bagaimana cara belajar kita, yang pertama. Yang kedua, metode yang akan kita terapkan dalam belajarnya. Yang ketiga adalah perjanjian dalam sebuah pembelajaran itu sendiri. Contoh mamanya, yang pertama, kesepakatan kalau sudah masuk di kelas saya tidak boleh yang namanya gaduh, ribut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah masuk di kelas saya harus ikuti aturan yang sudah berlaku. Yang ketiga, belajar dengan saya harus sungguh-sungguh, jangan buat main-main. Ya, itu kira-kira problem yang harus kita tangani, terutama di dalam menangani siswa yang hobinya tidur di kelas. Ini berat ini. Ya, terus Oke, siapa? Untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi suatu problematika tersebut? Ya, problemnya yaitu tadi yang setelah yang tadi saya bicarakan di awal, buat komitmen. Nah, nanti yang kedua berarti dari pertanyaan kedua ini tinggal kita menjalankannya saja. Nah, banyak sekali yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya memang tidak sesuai atau tidak seperti yang baik kita harapkan, karena anak itu kan macam-macam faktornya, terutama kalau mau kita lihat dari faktor lingkungan ya, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang akan menentukan karakter dari siswanya. Ya, contoh mamanya gini, ada beberapa siswa yang memang hobinya tidur. Nah, kalau memang hobinya tidur, bukan berarti anak itu salah, tapi kita cari dulu penyebabnya. Ada beberapa anak yang mereka itu setiap malam atau setiap hari mereka harus mencari nafkah membantu orang tuanya. Contoh mamanya mereka di rumah itu setelah pulang sekolah mereka ojol ya, ojek online. Itu mungkin mereka sampai malam. Ada juga beberapa mereka yang pulang sekolah mereka membantu dagang orang tuanya. Nah, itu salah satu kendala yang harus kita tangani. Nah, sebagai guru ini tidak boleh langsung menyalahkan ke siswanya, tapi lihat dulu penyebabnya. Itu mungkin solusinya cari dulu penyebabnya. Jadi jangan 100% kita salahkan ke anak, tapi cari dulu penyebabnya. Itu yang mungkin yang sering saya lakukan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, metode apa yang Bapak dalam mengajar ke siswa? Metode yang saya terapkan biasanya di dalam pembelajaran saya itu metode sersan. Mungkin sering saya sampaikan di kelas ya. Metode dengan saya itu metode sersan, serius tapi santai. Nah, bukan berarti santainya ini terus belajar dengan saya boleh tidur, bukan. Ya, serius tapi santai itu dalam artian serius tapi jangan terlalu tegang. Nah, ya biasanya kalau dengan saya itu ada disisipin guyonan, ada disisipin sedikit candaan-candaan, atau mungkin celetukan-celetukan yang membuat suasana menjadi ceria. Ya, kita lihat kondisi aja. Kalau memang sudah suasananya boring, biasanya siswa itu kalau sudah mulai boring, mulai masuk tuh di suasana dibuat ada candaan. Ya, mungkin kalau mau dibilang di situ bullying ya atau ngebully, tapi sebenarnya kalau menurut saya cuma hanya membuat suasana ramai aja gitu supaya tidak boring dalam pembelajaran. Nah, itu tuh solusi yang sering saya pakai di dalam kelas. Ya, intinya gitu aja, jangan sampai buat kelucuan-lucuan tapi jangan sampai orang sakit hati, itu aja. Kalau saya gitu aja. Dengan cara seperti itu mungkin suasana jadi hidup kelas. Siapa? Untuk ke pertanyaan yang terakhir, menurut pandangan Bapak sebagai seorang guru yang mengajar di SMK 54 Jakarta, bagaimana kualitas murid yang ada di sini? Wah, luar biasa.
murid 54 itu luar biasa. Superior ya, superior dalam ya kalau menurut saya sih hampir semua namanya siswa SMK itu hampir semua sama. Cuman kalau saya melihatnya, karena saya ngajar bukan baru setahun atau 2 tahun, saya sudah 21 tahun jadi guru. Jadi bisa melihat yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah faktor ekonomi. Itu akan menentukan kualitas daripada siswa itu sendiri. Dan ditambah lagi letak ya, atau tata letak sebuah sekolah itu di mana. Nah, contoh umumnya gini, sekolah yang ada di SMK 54 yang terletak di pusat kota ya, seperti di Kemayoran ini, mungkin beda dengan sekolah yang tata letaknya ada di pinggiran kota, seperti maunya contoh di kisaran sekitar Cibubur atau mungkin pinggiran kota Jakarta lainnya gitu lah. Itu pasti akan membentuk karakter siswa yang berbeda. Nah, ini akan menentukan kualitas daripada siswa itu sendiri. Dan biasanya juga untuk siswanya juga yang paling berkenan yang benar-benar berperan sekali dalam pergaulan atau dalam tindakan setiap hari itu yang kelihatan sekali itu dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu akan menentukan seberapa besar karakter siswa itu. Karena mungkin karena tekanan ekonomi itu juga, ditambah lagi ada beberapa siswa atau orang tua yang memang mereka berusaha untuk bisa sekolah walaupun dengan keterbatasan atau kekurangan. Itu yang mungkin dilihat di situ aja kalau saya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ahmad sudah bisa untuk diwawancarai dengan Tania. Itu saja wawancara hari ini. Terima kasih. Nah, itu aja. Bapak maaf mengganggu atas waktunya. Saya akan berminta dari jurusan TKR atau teknik data jaringan. Saya ingin mewawancari Bapak berkenaan dengan guru kejuruan otomotif. Baik, kita mulai wawancaranya ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Perhatian selaku guru yang bertugas mengajar dan membimbing siswa, apakah problematika yang di dalam kelas berkaitan dengan hal ini. Problematikanya tentang motivasi dan motivasi ya, untuk belajar khususnya pada generasi dari sekarang lebih banyak untuk tidak menyadari bahwa hari esok itu harus bagaimana dan ini sehingga mereka hanya menikmati hari-harinya tanpa ada motivasi untuk berpikir ke depan. Baik, berarti untuk problematika dalam kelas ini itu saja. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua masih dalam problematika yang ada di kelas sebagai guru kejuruan. Bagaimana cara Bapak dalam mengatasi problematika yang ada? Dari problematika yang ada itu tentang motivasi. Saya setiap saya mengajar, saya selalu memberikan motivasi tentang arahan ke depan atau gambaran ke depan akan seperti apa terhadap dirinya di jurusan mereka ini, mempersiapkan mental maupun kompetensi apa yang harus dikuasai, membuat materi-materi yang saya paparkan itu menarik sehingga membuat dia tidak jenuh di dalam kelas, ya buat diskusi, pertanyaan untuk mereka sehingga mereka bisa menyadari bahwasanya materi ini menarik dan harus mereka kuasai. Tidak lagi saya dorong bahwasanya materi tersebut atau pelajaran yang saya dorong sekarang itu tidak menjadi teacher center, tapi student center, karena mereka harus berperan aktif terhadap materi-materi yang mereka
Biasanya dalam pembelajaran metode apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Untuk metode, saya selalu menerapkan tentang discovery learning. Mulai di pelajaran tes, khususnya saya tidak memberikan aturan untuk tidak menggunakan handphone. Saya justru mewajibkan mereka menggunakan handphone terkait materi yang saya paparkan, sehingga mereka bisa mencari tahu di dunia mayanya yang saat ini teknologi adalah yang banyak kesalahan dari mereka itu ya ketika saya berikan kesempatan itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut pandangan Bapak sebagai seorang guru yang mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta, bagaimana kualitas murid yang ada di sini? Kualitas itu variatif ya, tergantung di mana lokalisasi tempat kita berada itu. Menurut saya kalau kita melihat dari lingkungan di sini itu cukup baik ya, tapi bergantung sama motivasi dari masing-masing. Kalau saya bilang di sini kurang baik atau di sini juga lebih baik, di tempat lain juga pasti akan ada penilaian baik dan juga baik. Jadi saya menilai itu berdasarkan lokalisasi yang ada di sini. Pertanyaan terakhir Pak, apa motivasi Bapak untuk murid-murid di sini agar semakin berkembang? Motivasinya teruslah berkembang, teruslah berkompetensi dalam apapun itu yang akan kalian kuasai, karena dunia dan pengetahuan apapun itu akan lebih mudahnya kalian raih pada zaman sekarang. Khususnya bidang teknologi itu sangat berpengaruh bagi motivasi kalian. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Saya akhiri topik Walidayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Nurhaini Khairul Arda. Saya akan mewawancarai salah satu guru di SMK 54 Jakarta. Mohon maaf Bapak, bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, nama Bapak Ali Safrudin, Bapak mengampu pelajaran pendidikan agama Islam di SMK 54 Jakarta. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Kalau itu profesi sebagai guru tahun 2005, berarti udah berapa tahun tuh? 2005. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Bapak memilih menjadi guru agama Islam? Karena Bapak punya prinsip dan punya namanya motivasi itu bagaimana caranya hidup itu bisa berguna buat orang lain. Nah, sedangkan ini agama kan pasti berguna buat orang lain, terutama untuk amalan kita di akhirat nanti. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Oh, biasanya itu kalau anak-anak yang nggak bisa dibilangin gitu ya, itu paling. Terus kemudian sama anak yang masih belum bisa baca Al-Quran gitu ya. Cuma memang kita sebagai pengajar itu memang harus tahu, harus mengerti sifat-sifat mereka, sehingga kalau kita udah tahu sifat-sifat mereka, kita bisa bisa menyelami diri mereka sendiri. Terutama kalau Bapak itu orangnya ketika menilai seseorang itu bisa Bapak dalami juga dari sikapnya, kemudian Bapak lihat dari latar belakang kehidupan keluarganya, karena bisa aja dia berubah di sekolah gara-gara latar belakang kehidupan keluarganya. Jadi di situ banyaklah kendala-kendala kita sebagai guru untuk merubah mereka agar mereka lebih semangat belajar. Terima kasih Bapak. Udah itu. Oke. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Izrael Rohama Sinaga. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta. Mohon maaf Ibu, sebelum mewawancara, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Oke, nama saya Ibu Maricir Lina Simbolon. Saya mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta ini sebagai ibu guru mengajar agama Kristen dan juga pendidikan Pancasila PKN seperti itu. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Bu. Iya. Yang pertama, apa alasan Ibu memilih menjadi guru agama Kristen dan juga guru Pancasila di SMK Negeri 54 Jakarta? Oke, biar saya jawab ya. Saya memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta ini memang dari basic saya dari jurusan agama ya, pendidikan agama. Jadi untuk itu jadi Ibu kemari untuk melamar pekerjaan memang sesuai dari bidang Ibu sendiri ya, agama Kristen ditambah dengan tugas yaitu dari kepala sekolahnya langsung yaitu PKN, pembelajaran Pancasila gitu ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut pandangan Ibu, bagaimana kualitas siswa dan siswi yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta? Oh, kalau kualitas yang saya lihat ya sebagai guru ya, pandangan Ibu lihat kualitas di siswa-siswi SMK Negeri 54 Jakarta ini antusias menerima pelajaran ya secara seluruhnya oke, semuanya bisa menerima pembelajaran. Ada juga yang memberikan komunikasi kepada gurunya ya, itu sangat baik. Dan ada juga siswa yang benar-benar antusiasnya belajar dalam hal kerja kelompok, bisa ya, dengan antusias konsentrasi dalam belajar juga ya. Ada juga ketetapan jawaban mereka ya, ketepatan gitu ya, jawaban mereka bisa. Jadi Ibu lihat antusiasme mereka dalam belajar ya, sungguh-sungguh begitu di sekolah ini. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Dan untuk pertanyaan terakhir, sebagai guru, apa kesan dan pesan Ibu untuk para siswa dan siswi SMK Negeri 54 Jakarta, terutama untuk anak kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini? Oke, Ibu jawab. Kesan yang Ibu lihat ya selama Ibu mengajar di sekolah SMK Negeri 54 Jakarta ini, Ibu melihat siswa-siswi khususnya kelas 12 ya, kesannya Ibu sangat bahagia ya, dan terharu melihat anak-anak didik Ibu ya, yang sebentar lagi mereka akan selesai dari sekolah ini ya. Apalagi banyak kenangan dan juga tempat wadah mereka selama mereka belajar di sekolah SMK Negeri 54 Jakarta ini ya. Begitu antusias juga dalam hal belajar ya, dan juga menghormati guru-gurunya juga ya. Apapun yang mereka pelajari selama di sekolah ini, benar-benar Ibu merasakan mereka luar biasa buat khususnya kelas 12 ya. Dan juga kelas 12 ini ada beberapa yang Ibu mengenal mereka ya, beberapa anak yang mungkin tidak semua siswa-siswi itu ada yang pintar ya, ada juga pastinya yang malas-malasan, tetapi itu semua ya, Ibu melihat ada jiwa besarnya kalau datang ke sekolah, ada antusiasnya dalam belajar pastinya ya. Jadi untuk itu kesan Ibu sangat bahagia melihat kelas 12 bentar lagi mau tamat dari sekolah ini. Jadi pesan Ibu buat kelas 12 SMK Negeri 54 Jakarta ini, semoga dari hasil pembelajaran kamu semua selama 3 tahun ini ya,
belajar di sekolah ini. Semoga kalian mendapat cita-cita, tujuan, impian kalian tercapai. Jadi selama kalian bersekolah di sini, ambil yang positifnya ya. Jadi kalian laksanakan peran kalian sebagai siswa di sini. Bagaimana peran kalian yang menjadi siswa yang baik. Jadi diterapkanlah di tempat kalian nanti bekerja setelah tamat di sekolah SMK Negeri 54 Jakarta ini. Pesan Ibu begitu aja. Oke, terima kasih Ibu mau bersedia untuk diwawancarai. Baik teman-teman, itulah hasil wawancara kita bersama Ibu Marice sebagai guru agama Kristen dan guru PKN. Terima kasih telah menonton wawancara ini. Sampai jumpa. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 81. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan PKR sebenarnya, karena mungkin daya segi rombel juga lebih banyak dari jurusan PKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja? Perpustakaan SMK 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Kemudian untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus, kemudian berkoordinasi dengan petugasnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Form yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Form, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Form. Baik, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra, waktunya Sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Septian dari kelas 12 TKR 1. Selamat siang. Bagaimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah baik. Kemudian, ya, saya di sini sebagai host untuk sesi wawancara. Baik, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa pandangan Bapak pertama kali sebagai helper sekaligus caraka di SMKN 54 Jakarta? Tantangan sendiri. Jadi karena pas masuk ke sini itu pertama helper itu bisa sapa yang di bimbingan dari guru sini, alhamdulillah sekarang udah ada sedikit semua yang mendominasi. Kalau dari cara nggak terbayangkan nantinya ya akan berbeda minat ya,
tadinya kan sekolah ini juga administrasi, tapi karena kadang-kadang pakai. Ya, terus pertanyaan kedua nih Pak. Alasan kenapa Bapak memilih menjadi helpernya itu di SMKN 54 Jakarta? Karena langsung di 54-nya ya? Iya. Pertama, orang-orangnya enak. Terus kalau kita mau belajar, asal kita mau belajar, guru-gurunya mau ngajarin. Tanpa kita minta pun mereka udah mau mengajarkan. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana pekerjaan sehari-hari yang Bapak lakukan sebagai helper sekaligus carakat di SMKN 54 Jakarta? Ya, kalau sehari-harinya kayak helper ya menyiapkan alat-alat ya. Tapi kalau carakatnya kayak membersihin lantai, terus cara membagi waktunya tuh kalau misalkan carakat kan biasanya helper itu jam 8 baru mulai, sementara masyarakat itu udah dari pagi sampai pagi sore. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa motivasi Bapak untuk melanjutkan pekerjaan sebagai helper dan carakat di SMKN 54 Jakarta? Motivasinya ikhlas dalam bekerja, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, pesan dan pesan Bapak nih selama bekerja di SMKN 54 Jakarta. Pesannya apa ya? Aduh, lebih banyak kekeluargaannya. Itu apa lagi? Dan pesan. Pesannya mungkin untuk belajar aja. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancara oleh saya. Ya. Saya akan diri sekian. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mewawancarai SMKN 54 Jakarta. Nama saya Andi. Andi. Sudah Bapak menjabat sebagai apa di sini? Di sini keamanan. Sudah berapa lama Bapak menjabat? Kurang lebih 10 tahun ya. Selama menjadi Satpam, soal apa yang telah Bapak dapat? Mana yang telah tahu anak-anak Islam, banyak lah. Jadi selama menjadi Satpam kan apa yang dapat apa teguran selamat jam. Terima kasih Pak yang menerima wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu siswa SMP yang memang minat di SMK Negeri 54 Jakarta. Sebelum mewawancarai, perkenalkan nama saya Santi Aulia Putri dan di sebelah saya telah hadir siswa SMP. Dan silakan kamu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Pujia. Oke, sekarang kelas berapa kamu? 3 SMP. Dan asal sekolah kamu? SMPN 79 Jakarta. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. 1. Jika kamu lulus SMP nanti, apakah kamu sudah mengetahui ingin masuk ke sekolah SMK mana? Sudah, saya ingin masuk ke SMKN 54 Jakarta. Yang kedua, jurusan apa yang kamu minati di sekolah SMK Negeri 54 Jakarta dan kenapa kamu minat di jurusan itu? Saya ingin masuk ke jurusan TKJ karena saya suka bermain komputer. Yang ketiga, apa motivasi kamu jika sudah diterima di SMK Negeri 54 Jakarta dan di jurusan TKJ? Saya ingin meningkatkan materi dalam komputer. Baik, itu saja yang saya bisa wawancarai dari siswa SMP 79 Jakarta. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami tentang profil sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Jadi, kami lulus SMK Negeri 54 Jakarta.